Selamat pagi semuanya, hari ini saya akan ke kampus. Banyak yang nanya, gimana sih tips untuk beli mobil? Karena saya kemarin baru banget beli mobil. Saya akan bagikan tipsnya beberapa kepada kalian, bagaimana cara membeli mobil di Melbourne, Australia. Karena beda state, beda aturan. Jadi simak video ini selengkapnya ya, saya akan ngobrol di dalam. Lalu sudah disetting semuanya, kita akan berangkat ke kampus. Saat ini sambil ngobrol ya, kita akan bagikan beberapa tips bagaimana cara membeli mobil di Melbourne, Australia. Ini pengalaman pribadi, jadi simak, jangan sampai menyamaratakan di seluruh Australia gitu ya. Jadi simak baik-baik. Saya majuin dulu mobil ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk semuanya yang baru join. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana saya membeli sebuah mobil. Tapi bukan ceritanya, lebih ke tips ya. Nanti ceritanya beda lagi di video yang berbeda. Nah, untuk tipsnya sendiri, yang pertama mungkin pastikan kita semua sudah punya SIM dari Indonesia. Karena ketika kita datang ke Australia, SIM kita itu akan berlaku selama 6 bulan. Jadi bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan untuk bisa nyetir dulu lah di sini gitu ya, membiasakan dulu di sini, nanti lebih enak gitu 6 bulan tersebut. Jadi bisa dipakai. Jadi dalam 6 bulan tersebut bisa dipakai untuk kita waktu untuk beli mobil lah. Jadi enak begitu. Nah, tips yang kedua, jangan buru-buru gitu ya, seperti di Indonesia lah ketika kita beli mobil, karena kita punya waktu 6 bulan tuh ya, punya SIM, jadi kita santai saja, nggak usah buru-buru beli mobilnya, karena kalau buru-buru takutnya kita dapat mobil yang kurang baik gitu ya. Jadi pastikan kita mending fokus nyari mobil yang kita butuhkan. Nah, yang ketiganya, kita harus punya tujuan nih gitu ya. Tujuan kita beli mobil untuk apa? Misalnya untuk bekerja di sini, untuk bisa mengantarkan kita kemana saja, ya pastilah begitu ya. Maksudnya untuk ngampus, untuk kerja atau apa, pastikan tujuannya yang baik dulu lah, positif begitu ya. Atau misalnya mau jalan-jalan keluar dari Melbourne, keluar dari Adelaide, keluar dari Sydney dan juga lainnya, silahkan tujuannya dulu, pakemkan dulu begitu ya. Lalu setelah itu pastikan kita sudah mengkurasi banyak pilihan mobil gitu ya. Mungkin di Indonesia kita punya pilihan mobil yang ini, misalnya pengen Toyota, pengen Mercy, pengen Honda. Kita pokoknya kurasi dulu dari atas, setelah itu baru kita akhirnya milih ya. Jangan sampai kita beli mobil itu karena harga murah gitu ya, terus dapat mobil yang menurut kita misalnya tuh dia murah tapi asal bisa jalan lah. Nah, mending jangan begitu ya. Pokoknya dari awal sudah harus yang namanya tentukan mau mobil apa. Apakah mau mobil sedan, mau SUV, mau mobil besar, atau bagaimana, tentukan dari awal gitu ya. Kurasi dulu saja ya, kurasi dulu saja bagaimana nanti kita akhirnya bisa memiliki sebuah mobil. Jangan sampai kita beli mobil yang kurang baik. Setelah itu baru kita siapkan budget ya. Pastinya menentukan mobil itu juga kita harus menyesuaikan dengan budget ya. Misalnya budgetnya ada yang 2000, 20 juta, silakan. Misalnya kalau misalnya mau beli yang 20 juta, mau yang agak mahalan dikit 5000, 50 jutaan boleh. Mau yang 7000, 70 jutaan juga boleh. Kalau yang saya ini 7300 harga mobilnya. Ya, jadi nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal juga, tengah-tengah lah ya gitu. Ini tapi dengan 7000 juga ini affordable untuk yang di daerah Melbourne, Australia ini. Nanti saya akan jelaskan. Nah, setelah menentukan budget begitu ya, mau budget berapapun bisa lah, karena sesuai dengan banyak sekali berita-berita di luar sana. Kalau di Australia itu mobil-mobil bekas itu murah ya. Memang ada yang 1000, 1500, 2000 ya.
kayak kamu beli baju lah ya, semakin murah ya pasti kualitasnya juga semakin menurun gitu kan. Makanya kalau mau beli yang bagus ya pasti harus yang beli agak mahal gitu, yang agak sedikit pricey seperti itu ya. Jadi tentukan budget dari sekarang. Kalau misalnya kalian punya budgetnya sekarang 2000 tapi nggak mau punya mobil 2000, ya udah jangan sekarang, sabar aja dulu gitu ya, kumpulin dulu sampai punya budget sesuai dengan yang diinginkan. Standar lah 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 itu udah standar untuk mobil bekas. Itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Nah, setelah semuanya selesai ya, penentuan awal-awalnya, tujuannya sudah, terus budgetnya sudah, mau milih mobilnya apa, begitu ya. Sekarang kita mulai, yang paling penting adalah tempat di mana kita membeli mobil bekasnya. Ya, karena banyak sekali tuh berseliweran ketika saya di Indonesia gitu ya, informasi bahwa beli mobil di Australia tuh murah dan gampang. Memang benar murah ya kalau kita carinya di sosial media gitu ya, atau yang langsung beli face to face lah, atau beli yang langsung in person gitu ya, dengan orangnya langsung. Itu memang murah gitu ya, tapi kan kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita, belum tentu dengan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan begitu ya. Jadi kita harus benar-benar milih betul-betul milih begitu ya. Dengan budget segitu, pilihan mobil banyak, kita harus milih. Nah, saya kasih dua pilihan nih. Ada yang memang misalnya kita pengennya kayak di OLX lah ya, kayak di Indonesia itu kita cari di sosial media, terutama di Facebook Marketplace banyak banget gitu ya, ataupun di aplikasi kayak carsales.com ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang memang untuk jual beli mobil bekas, tapi yang ketemuan langsung, begitu ya. Nah, yang ketemuan langsung itu misalnya kita milih-milih ya, mobilnya seperti ini, misalnya pengen beli Toyota, di marketplace ketemu ataupun di car sales ketemu. Di situ kita harus yang namanya inspeksi ya kan, atau cek mobilnya langsung di rumah dia, atau kita janjian misalnya kalau jauh, misalnya janjian di tengah-tengah, asalkan si sellernya juga dia mau gitu ya. Kita janjian, kita cek lagi. Kalau kita tahu mobil banget pasti kita pengen banget langsung ngecek dulu ya. Dan ini baiknya adalah kalau dengan cara itu kita bisa dapat mobil yang sangat-sangat murah sekali, sesuai dengan informasi yang diberikan di Indonesia ya, bahwa beli mobil di Australia itu murah dan mudah gitu. Itu yang 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Banyak yang mobil-mobil dengan harga segitu di Facebook Marketplace ataupun di car sales ataupun di aplikasi-aplikasi jual beli lainnya. Tapi dia in person ya. Kekurangannya adalah bahwa terutama untuk di beberapa state di Australia itu, kita tidak bisa jual beli mobil tanpa ada sertifikat dari bengkel. Namanya itu adalah RWC atau RWC atau Roadworthy Certificate. Nah, Roadworthy Certificate itu tidak murah tapi tidak mahal juga. Nah, itu tergantung dari kondisi mobil. Kalau kondisi mobilnya itu sangat berat sekali begitu ya, itu akan membuat mahal si mobilnya atau si RWC-nya. Tapi kalau misalnya mobilnya tidak terlalu berat pada saat dimasukkan ke bengkel, itu juga RWC-nya akan murah. Jadi gambling tuh kalau di Facebook Marketplace itu ya, kita bisa beli dengan harga murah. Tapi kalau misalnya mobilnya itu tidak ada RWC-nya, kita juga akan nanggung beban berat dari mobil tersebut. Kalau misalnya kita berani dengan beli tanpa RWC dan kita bisa bawa mobilnya tuh ya, bisa kemana-mana gitu ya, tapi nanti mobilnya tidak atas nama kita, masih atas nama orang tersebut ya. Karena kita kalau mau ganti nama harus ada RWC gitu ya. Jadi kalau kita pengen ganti nama mobilnya ke nama kita, kita harus pakai RWC, dan itu akan gambling sekali kalau kita beli di Facebook Marketplace ya. Untung-untungan kalau kita dapat mobil yang murah dan pada saat di RWC kan kita dapat yang tidak terlalu berat juga gitu ya. Misalnya mobilnya harganya 2.500, RWC-nya 1.500, nggak terlalu jauh lah. Ini misalnya belinya 2.500 tapi RWC-nya bisa sampai 4.000, 5.000, kan sama saja harganya 7.000 dengan kualitas mobil seperti itu gitu ya. Jadi memang itu menjadi pilihan lagi kepada kalian kalau mau beli di Facebook Marketplace. Nah, ada juga saran bahwa beli aja langsung di dealer mobil bekas. Di dealer mobil bekas itu semuanya sudah komplit, termasuk RWC, termasuk biaya ganti nama, termasuk biaya pendaftaran ke Samsatnya lah ya, namanya VicRoads. Samsatnya udah termasuk biayanya. Jadi ketika kita bayar full misalnya 7.000, 8.000, itu sudah termasuk dengan semuanya. Kita tinggal driveway, sudah mobilnya atas nama kita. Dan di dealer juga bisa kita test drive, bisa kita cek juga, inspeksi juga, dan pilihannya banyak
ya. Ada yang 3.000 3.500 juga, biasanya itu mobil yang sangat-sangat jadul sekali gitu ya, itu juga dengan harga 3.000 3.500 gitu ya. Kalau di Facebook Marketplace ataupun di marketplace lainnya kan bisa dapat mobil Mercy yang harganya murah sekali, mobil mahal yang harganya jadi murah gitu ya. Yang pasti itu kan gambling kalau kita bawa dia ke apa namanya itu, ke RWC, ke bengkel khusus untuk yang ngeluarin si roadworthy certificate gitu ya. Jadi saran saya sih kalau kalian memang budgetnya nggak banyak gitu ya, pengen dapat mobil yang murah ya di Facebook Marketplace, tapi benar-benar harus detail cari yang namanya mobil dengan RWC ataupun RWC yang tidak terlalu mahal untuk mobilnya. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Kenapa? Karena kan kita harus datangin rumahnya, harus ketemuan dulu, gitu ya. Jadi akan takes time, sangat-sangat menguras waktu, menguras tenaga, dan pastinya menguras ongkos karena kita harus kemana-mana, gitu ya. Sementara untuk dealer cepat, yang tapi kekurangannya kita harus punya budgetnya dulu, gitu ya. Kalau punya budgetnya dulu minimal di atas 5.000 lah, kita sudah punya budget 5.000 di atas, itu sudah aman lah, mobil di dealer banyak, ya. Kalau pengennya manual itu jual lebih murah karena di sini Matic lebih mahal, tapi ya karena memang di sini semuanya udah pakai Matic ya, udah jarang ada yang pakai manual, tapi ya manual itu murah di sini, makanya murah gitu maksudnya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi tipsnya adalah pastikan kita benar-benar bisa mengendalikan semuanya dari diri kita, jangan sampai kegoda, jangan sampai ke apa ya, ya tadi kegoda dengan harga murah, dengan mobil yang bagaimana gitu di iklan, tapi pada saat ketemuannya zong, atau pada saat RWC-nya zong. Itu hanya untuk di state Victoria, beberapa state saja saya akan tuliskan di sini ya. State-state yang memang dia pakai RWC, sisanya state yang kayak South Australia dan juga state apa lagi gitu ya, dia tidak harus pakai RWC. Nah, kecuali kalau mau itu silahkan boleh ke state-state yang itu saja. Kalau mau tanpa RWC itu sangat murah-murah, berarti 1.500, 2.000, 2.500 silahkan gitu ya, tanpa RWC. Dan itu bisa dipakai juga di seluruh Australia gitu ya. Oke, itu saja tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mau beli mobil di Australia. Hati-hati, jangan tergoda. Sekali lagi, yang penting kalian bisa dapat mobil yang memang sesuai dengan kebutuhan, dan pastinya sesuai dengan yang akan membantu kalian hidup di sini lah, mau 2 tahun, setahun, 4 tahun gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, alat transportasi yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.